Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cirara Malivia. Saya dari Teknik Komputer kelas B dengan NIM 24515030111116. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan latihan soal group function dan union. Pada bagian pertama terdapat vocabulary yang dimana ada dua tabel yang menyebutkan. Yang pertama adalah digunakan untuk menentukan grup mana yang akan ditampilkan, untuk membatasi grup yang tidak memenuhi kriteria grup. Dari pernyataan ini, kode having ini sangat cocok dengan pernyataan tersebut. Lalu ada yang kedua, membagi baris dalam sebuah tabel menjadi beberapa grup. Hal ini sesuai dengan fungsi group by. Lalu berikutnya adalah ada soal dengan kita harus menentukan apakah pernyataan ini benar atau salah dengan kode yang sudah diberikan. Saya sudah mencoba kode tersebut dan menghasilkan output seperti ini, sehingga kita dapat menjawab pada pernyataan 1A, Kimberly Grant tidak akan muncul di dalam hasil set, yang dimana pernyataan ini benar karena setelah kodenya dicoba, nama Kimberly Grant itu tidak muncul, dikarenakan Kimberly Grant sendiri ini memiliki salary 7.000 yang dimana tidak memenuhi syarat salary harus lebih dari 16.000. Lalu yang pernyataan yang B, klausa group by memiliki kesalahan karena manajer ID tidak tercantum dalam klausa select. Pernyataan ini salah karena setelah kode dijalankan, kodenya itu tidak memiliki error sama sekali. Lalu yang C adalah hanya gaji yang lebih dari 16.001 akan ada di dalam hasil set. Pernyataan ini juga salah karena seharusnya yang ditampilkan itu lebih dari 16.000, bukan 16.001. Jadi pernyataan ini salah. Lalu yang D adalah nama yang dimulai dengan ki akan muncul setelah nama yang dimulai dengan ku. Hal ini benar karena kode tersebut menggunakan prinsip descendant yang berarti menurun dari Z ke A. Lalu yang terakhir adalah nama belakang seperti King dan Kocar akan dikembalikan meskipun mereka tidak memiliki gaji lebih dari 16.000. Hal ini salah karena seharusnya salary yang ditampilkan itu harus lebih dari 16.000. Lalu berikutnya yang nomor 2 ini, setiap query SQL memiliki kesalahan. Temukan kesalahan dan perbaiki. Gunakan Oracle Application Express untuk memverifikasi bahwa koreksi Anda itu sudah menghasilkan hasil yang diinginkan. Pada kode A terdapat select manager ID from employees where average salary kurang dari 16.000 dan group by manager ID. Untuk perbaikan kodenya seperti ini. Jadi average salary ini merupakan group function, sehingga pada kode pertama itu mengalami error karena group function ini tidak dicantumkan dalam select. Sehingga untuk memperbaiki kode tersebut, average salary ini harus dicantumkan di dalam select sebagai group function setelah manager ID. Lalu kode ini harus ditambahkan having setelah group by ini untuk menggantikan fungsi where, karena fungsi where sendiri itu bukan dinyatakan seperti ini karena where ini hanya untuk seleksi kondisi.
Lalu berikutnya adalah untuk kode ini sudah saya buktikan di Oracle Apex sehingga menghasilkan output seperti ini. Lalu yang B, select CD number count title from the CDS where CD number kurang dari 93. Untuk perbaikan kodenya itu seperti ini. Jadi kekurangan pada kode ini adalah kekurangan fungsi, sehingga kita bisa menambahkan group function tetapi kita juga harus menambahkan untuk perbaikan dari kode ini sendiri adalah kode ini masih kekurangan fungsi, sehingga fungsi where ini sendiri kan berpasangan dengan group by. Jadi kita harus menambahkan group by pada kode perbaikan untuk menyatakan group functionnya ini CD number. Lalu pada kode ini sudah saya buktikan di Oracle Apex sehingga menghasilkan output seperti ini. Lalu berikutnya adalah terdapat select ID, max ID, artist as artist from the songs where duration in 3 menit, 6 menit, 10 menit, having ID kurang dari 50, dan group by ID. Jadi perbaikan yang dilakukan ini ada pada select ID yang dimana awalnya select ID, max ID, artist as artist diubah menjadi select ID, artist title. Lalu pada having ID ini kita menambahkan kurang dari sama dengan, sehingga kita dapat menampilkan output yang durasinya ini 10 menit. Sebelum ditambahkan sama dengan ini, titlenya ini tidak memenuhi syarat karena dalam kode ini tidak kurang dari sama dengan, sehingga kita harus menambahkan kurang dari sama dengan. Dan pada group by ID ini juga ditambahkan group function berupa artis dan title. Lalu kita gunakan order by ID juga untuk mengurutkan outputnya. Untuk pembuktian kodenya seperti ini dan menghasilkan output yang seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah terdapat kode select log type rental fee as fee from the venues where ID kurang dari 100, group by fee, order by 2. Lalu untuk perbaikan kodenya ini, rental as fee itu digunakan untuk menampilkan semua type di rental fee. Kemudian data yang diambil dari di venues ini adalah data yang diambil dari kode ini adalah dari tabel di Venus. Jadi perbaikan pada kode ini adalah pada bagian group by, yang dimana awalnya group by fee itu menjadi group by log type rental fee untuk menampilkan data pada kolom fee. Lalu untuk pembuktian kodenya seperti ini dan menghasilkan output seperti ini. Lalu yang ketiga adalah kita harus menuliskan ulang query berikut untuk menghasilkan hasil yang sama. Pada kode ini saya hanya menghapus distinct untuk menghasilkan output yang sama seperti kode yang di atas. Jadi saya sudah coba di Oracle Apex dan menghasilkan output yang sama pada soal.
Lalu yang keempat, tentukan benar atau salah dari pernyataan ini. Yang A, jika Anda menyatakan fungsi grup dan kolom individu di klausa select, maka setiap kolom individu juga harus muncul di group by. Pernyataan ini bernilai benar karena sesuai dengan logika pemrograman SQL, pada select itu harus mendeklarasikan kolom dan group function. Sehingga deklarasi di select itu harus dideklarasikan juga di group by. Lalu yang B adalah Anda dapat menggunakan alias kolom dalam klausa di group by. Hal ini salah karena group by itu harus menggunakan nama kolom asli. Lalu yang berikutnya adalah klausa group by selalu menyertakan fungsi group. Hal ini salah karena group by juga dapat menggunakan ID unik. Lalu berikutnya adalah tuliskan query yang akan mengembalikan nilai maksimum dan minimum dari rata-rata gaji yang dikelompokkan berdasarkan departemen dari tabel employee. Langkah pertamanya adalah memilih select, salary max, dan salary min dalam bentuk average atau rata-rata. Lalu berikutnya adalah menentukan tabel mana salary max dan salary min dipilih. Dalam fungsi from terdapat penentuan select department ID average salary as average salary. Mengapa menggunakan S? Karena kita akan menampilkan keseluruhan dari tabel employee. Lalu yang terakhir adalah fungsi from ini diberikan group by department ID untuk mengelompokkan baris yang bernilai sama di kolom tertentu. Untuk membuktikan kode ini menghasilkan output seperti ini. Lalu yang nomor 6, tulis query yang akan mengembalikan rata-rata dari gaji maksimum di setiap departemen tabel employee. Dalam program ini terdapat dua subquery. Subquery bagian dalam, yakni select department ID, ini mengelompokkan data dari tabel employee berdasarkan departemen ID dan menghitung gaji tertinggi atau max salary untuk setiap departemen, lalu menghasilkan tabel sementara dengan kolom departemen ID dan max salary. Lalu pada subquery bagian luar, yakni select average max salary, ini mengambil semua nilai max salary yang sudah dihasilkan oleh subquery dan menghitung rata-rata dari nilai max salary tersebut, sehingga menampilkan satu nilai yang merepresentasikan rata-rata dari gaji tertinggi di setiap departemen. Ini outputnya. Lalu pada 9.3 ini adalah operator yang mengembalikan semua baris dari kedua tabel dan menghilangkan duplikat. Hal ini sangat sesuai dengan fungsi union. Lalu kolom-kolom yang dibuat untuk mencocokkan query dalam tabel lain itu tidak ada di kedua tabel. Hal ini sangat cocok dengan derive column. Lalu yang ketiga adalah operator yang mengembalikan semua baris dari kedua tabel termasuk duplikat itu adalah fungsi dari union all. Lalu digunakan untuk menggabungkan semua baris dari kedua tabel
digunakan untuk menggabungkan hasil menjadi satu hasil tunggal dari beberapa pernyataan select. Itu adalah fungsi dari set operator. Lalu ini ada operator yang mengembalikan baris yang unik di masing-masing tabel, itu except. Lalu yang terakhir adalah intersect, yang berarti operator mengembalikan baris yang sama di kedua tabel. Lalu sama seperti yang awal tadi, terdapat 6 soal. Soal pertama ini kita diharuskan menyebutkan operator set yang berbeda. Saya menjawab union, all, intersect, dan except. Union ini adalah mengembalikan semua baris yang berbeda dari kedua query dan menghilangkan duplikasi. Lalu union all ini mengembalikan semua baris dari query termasuk duplikasi itu sendiri. Lalu intersect adalah mengembalikan hanya baris yang muncul di hasil kedua query. Lalu yang terakhir adalah except, yang mengembalikan baris dari query pertama yang tidak muncul di query kedua. Lalu berikutnya adalah tulis satu query untuk mengembalikan employee ID, job ID, hire date, dan department ID dari semua karyawan. Dan query kedua yang mencantumkan employee ID, job ID, start date, dan department ID dari tabel job history dan gabungkan hasilnya menjadi satu output. Pastikan Anda menghilangkan duplikat dalam output. Jadi kita dapat menggunakan union, tapi langkah pertama adalah kita harus memilih kolom yang akan digunakan, yaitu kita dapat memilih employee ID, job ID, hire date, dan department ID dari tabel employee. Nah, kedua fungsi ini dinyatakan sebagai query pertama. Lalu kita memakai operator union untuk menggabungkan dua query dan menghapus duplikat kolom. Langkah selanjutnya adalah kita membuat query kedua dengan memilih kolom employee ID, job ID, start date, dan department ID dari tabel job history, sehingga dapat dijalankan kode tersebut dan menghasilkan output yang seperti ini. Lalu yang ketiga adalah ubah pernyataan sebelumnya untuk tidak menghilangkan duplikat dan periksa outputnya. Berapa banyak baris tambahan yang dikembalikan dan baris mana saja. Urutkan output berdasarkan employee ID agar lebih mudah terlihat. Jadi kita dapat memilih kolom yang akan digunakan, yaitu sama seperti yang nomor 2 tadi, dari tabel employee sebagai query pertama. Lalu kita menggunakan operator union all untuk menggabungkan dua query tanpa menghapus duplikat kolom. Langkah selanjutnya adalah membuat query kedua, yakni memilih tabel employee ID, memilih kolom employee ID, job ID, start date, dan department ID dari tabel job history. Lalu kita menggunakan order by untuk mengurutkan employee ID. Untuk pembuktian kodenya seperti ini dan menghasilkan output seperti ini. Lalu yang keempat adalah daftar semua karyawan yang belum pernah berganti pekerjaan satu kali pun. Karyawan tersebut tidak ditemukan di dalam job history tabel. Jadi kita akan memilih kolom employee ID, first name, dan last name dari tabel employee. Selanjutnya kita menggunakan fungsi where employee ID not in, dan di dalam fungsi itu memakai select employee ID dan form job history yang menyatakan syarat di mana employee ID itu tidak ditemukan di dalam tabel job history.
sehingga akan menghasilkan employee yang belum pernah mengubah pekerjaannya walau hanya 1 kali, seperti ini. Lalu berikutnya adalah daftar karyawan yang pernah berganti pekerjaan setidaknya sekali. Jadi kita dapat memilih kolom yang akan digunakan sama seperti yang nomor sebelumnya. Lalu dari tabel employee, tetapi kodenya ini hampir sama dengan nomor 4, tetapi perbedaannya hanyalah di not in dan ini menggunakan in. Karena mengapa menggunakan in? Karena yang kita cari adalah daftar karyawan yang pernah berganti pekerjaan setidaknya sekali. Jadi in ini untuk menemukan employee yang pernah berganti pekerjaan setidaknya sekali. Jadi akan menghasilkan output seperti ini. Dan yang terakhir adalah menggunakan operator union, tulis query yang menampilkan employee ID, job ID, dan salary dari semua karyawan saat ini dan sebelumnya. Jika gaji tidak ditemukan, maka tampilkan angka 0 sebagai gantinya. Kita dapat menuliskan kodenya seperti ini. Yang pertama itu bagian pertama di select itu dituliskan employee ID, job ID, dan salary. Untuk from-nya ini dari tabel employee, sehingga mengambil data karyawan aktif berupa ID karyawan. Data karyawan berupa ID karyawan, ID pekerjaan, dan gaji dari tabel employee. Kemudian bagian kedua, select employee ID, job ID, 0s salary. From job history, ini akan mengambil data karyawan dari masa lalu di tabel job history dengan memberikan nilai 0 pada kolom salary karena dimasukkan tabel job history tidak memiliki informasi gaji. Selanjutnya, operator union akan menggabungkan hasil dari kedua query menjadi satu set data, sehingga secara otomatis akan menghilangkan baris duplikat yang mungkin ada, dan akhirnya sistem database akan mengambilkan satu dari kumpulan data gabungan yang berisi dari semua karyawan, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi, dengan informasi employee ID, job ID, dan salary mereka, di mana salary untuk karyawan masa lalu ditampilkan sebagai 0. Jadi akan menghasilkan output seperti ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruan dan salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.